Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Sistem Operasi, di mana materi yang saya paparkan diantaranya ada: pertama, manajemen memori, kemudian ada input-output, dan yang terakhir yaitu sistem berkas. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu manajemen memori. Pertama-tama, apa itu manajemen memori? Manajemen memori adalah proses mengatur dan mengawasi penggunaan memori komputer secara efisien. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan, mengelola, dan membebaskan ruang memori sesuai dengan kebutuhan program dan sistem operasi. Manajemen memori melibatkan tugas-tugas seperti alokasi memori saat program berjalan, pembebasan memori setelah program selesai, serta pengaturan dan perlindungan memori agar program tidak saling mengganggu atau merusak satu sama lain. Dalam manajemen memori ada beberapa konsep penting seperti ruang alamat, yang merupakan alamat unik yang digunakan untuk mengakses lokasi memori tertentu. Terdapat juga konsep alokasi memori di mana sistem operasi harus memutuskan bagaimana dan kapan mengalokasikan memori kepada program yang berjalan. Selain itu, konsep pembebasan memori juga penting, karena memori yang tidak lagi digunakan oleh program perlu dikembalikan ke sistem untuk digunakan oleh program lain. Ada beberapa strategi manajemen memori yang dapat digunakan, seperti penggunaan partisi statis atau dinamis, alokasi memori berdasarkan paginasi atau segmentasi, dan teknik seperti swapping atau paging untuk mengatasi keterbatasan memori fisik. Semua itu bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya memori yang terbatas digunakan secara optimal oleh berbagai program yang berjalan dalam sistem komputer. Ada beberapa fungsi manajemen memori. Yang pertama, alokasi memori. Yang kedua, ada pembebasan memori. Yang ketiga, proteksi memori. Keempat, pemetaan alamat. Dan yang terakhir ada optimalisasi kinerja. Salah satu fungsi utama dari manajemen memori adalah alokasi memori kepada program yang sedang berjalan. Setiap program membutuhkan ruang memori untuk menyimpan instruksi, data, dan variabelnya. Sistem operasi harus memastikan bahwa setiap program mendapatkan alokasi memori yang cukup untuk menjalankan tugasnya tanpa mengganggu program lain. Alokasi memori dapat digunakan menggunakan berbagai teknik seperti partisi statis atau dinamis, paginasi atau segmentasi. Kemudian ada pembebasan memori. Setelah program selesai berjalan, memori yang telah dialokasikan ke program tersebut perlu dibebaskan agar bisa digunakan oleh program lain. Fungsi pembebasan memori adalah menghapus program dari memori dan mengembalikan ruang tersebut ke sistem. Tanpa pembebasan memori yang benar, sistem dapat mengalami kekurangan memori seiring berjalannya waktu, yang dapat menyebabkan kinerja yang buruk atau bahkan crash. Kemudian ada proteksi memori. Fungsi ini melibatkan perlindungan terhadap memori dari akses yang tidak sah atau tidak diotorisasi oleh program. Sistem operasi harus memastikan bahwa setiap program hanya dapat mengakses memori yang telah dialokasikan untuknya dan tidak dapat mengakses memori program lain atau bahkan dari bagian sistem operasi. Proteksi memori mencegah program yang salah atau berbahaya mengganggu integritas memori dan kestabilan sistem. Kemudian ada pemetaan alamat. Setiap program menghasilkan alamat memori saat berjalan. Fungsi pemetaan alamat adalah mengaitkan alamat virtual yang dihasilkan oleh program ke alamat fisik dan memori fisik nyata. Teknik seperti paginasi dan segmentasi digunakan untuk mencapai pemetaan alamat yang efisien dan dapat memungkinkan penggunaan memori yang lebih besar daripada yang sebenarnya tersedia. Yang terakhir ada optimisasi kinerja. Manajemen memori juga berfungsi untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan.
Dengan mengelola alokasi dan pembebasan memori dengan bijak, sistem operasi dapat menghindari fragmentasi memori yang berlebihan, mengurangi penggunaan swap space, dan meminimalkan waktu yang diperlukan untuk mengakses memori. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kinerja dan respons sistem. Nah, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu input-output. Input merupakan tahap pertama dalam siklus IPO. Pada tahap ini, sistem menerima data atau informasi masukan dari pengguna atau sumber eksternal lainnya. Data masukan ini bisa berupa berbagai jenis seperti angka, teks, atau gambar, tergantung pada kebutuhan program yang dikembangkan. Contoh input dalam sebuah program adalah saat pengguna memasukkan angka-angka dalam sebuah aplikasi kalkulator, memasukkan nama dan alamat dalam formulir pendaftaran, atau memasukkan gambar dalam aplikasi pengolahan gambar. Kemudian ada proses. Tahap kedua dalam siklus IPO adalah proses. Pada tahap ini, data masukan yang sudah diterima akan diolah atau diproses sesuai dengan tujuan dan logika program yang dirancang. Proses ini melibatkan serangkaian instruksi atau algoritma yang akan mengubah data masukan menjadi informasi yang lebih berguna. Contoh proses adalah saat aplikasi kalkulator melakukan perhitungan matematika berdasarkan angka-angka yang dimasukkan pengguna. Saat sistem mengolah data pendaftaran atau menyimpannya dalam database, atau saat aplikasi pengolahan gambar memanipulasi gambar yang diunggah pengguna. Kemudian output. Tahap terakhir dalam siklus IPO adalah output. Pada tahap ini, sistem menghasilkan dan menampilkan hasil proses kepada pengguna atau sumber eksternal lainnya. Output bisa berupa angka, teks, tabel, grafik, atau tindakan lain yang sesuai dengan tujuan program yang dikembangkan. Contoh output adalah saat hasil perhitungan kalkulator ditampilkan pengguna dalam bentuk angka, saat formulir pendaftaran memunculkan pesan sukses dalam data setelah data terkirim, atau saat aplikasi pengolahan gambar menampilkan gambar yang sudah dimanipulasi kepada pengguna. Materi terakhir yaitu sistem berkas. Pengertian sistem berkas itu sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur, menyimpan, dan mengelola berbagai jenis informasi atau dokumen. Dalam konteks digital, sistem berkas seringkali merujuk kepada pengorganisasian dan penyimpanan berkas elektronik. Sementara dalam konteks fisik, sistem berkas mengacu pada penyimpanan berkas atau dokumen dalam bentuk kertas. Tujuan utama dari sistem berkas adalah untuk memudahkan pengguna dalam mencari, mengakses, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan. Dengan menggunakan sistem berkas yang efektif, pengguna dapat menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan meminimalkan risiko kehilangan atau kebingungan dalam mengolah berbagai informasi atau dokumen. Ada berbagai jenis sistem berkas, yaitu sistem berkas alfanumerik. Sistem berkas alfanumerik adalah jenis sistem berkas yang menggunakan kombinasi huruf dan angka untuk mengatur dan mengidentifikasi berkas atau dokumen. Sistem ini umumnya digunakan dalam konteks digital, di mana berkas atau dokumen diberi nama berdasarkan kombinasi huruf, angka, atau kombinasi keduanya. Keuntungan dari sistem berkas alfanumerik adalah kemudahan dalam mencari dan mengurutkan berkas sesuai urutan alfanumerik. Namun kelemahannya adalah kurangnya deskripsi atau konteks yang terkait dengan nama berkas, sehingga membutuhkan upaya lebih lama membaca atau memahami isi berkas. Kemudian ada sistem berkas kategori. Sistem berkas kategori adalah jenis sistem berkas yang menggunakan kategori atau label khusus untuk mengorganisasikan berkas atau dokumen. Misalnya dalam bisnis, berkas atau dokumen dapat dikategorikan berdasarkan departemen, proyek, atau jenis dokumen. Keuntungan dari sistem berkas kategori adalah kemudahan dalam mengelompokkan berkas-berkas yang memiliki kesamaan. Hal ini menggunakan pengguna dalam mencari berkas atau dokumen berdasarkan kategori atau label tertentu.
Namun kelemahannya adalah jika ada berkas atau dokumen yang relevan dengan beberapa kategori, pengguna mungkin menghadapi kesulitan dalam menentukan kategori yang tepat. Kemudian yang terakhir ada sistem berkas kronologis. Sistem berkas kronologis adalah jenis sistem berkas yang mengorganisasikan berkas atau dokumen berdasarkan urutan waktu atau tanggal. Dalam sistem ini, berkas atau dokumen diurutkan berdasarkan waktu penciptaan, pengeditan, atau peristiwa penting lainnya. Keuntungan dari sistem berkas kronologis adalah kemudahan dalam melacak riwayat atau perkembangan berkas atau dokumen seiring waktu. Ini bisa bermanfaat dalam situasi di mana kronologi sangat penting, seperti dalam riset atau investigasi. Namun kelemahannya adalah jika pengguna tidak memiliki informasi waktu yang tepat atau jika berkas atau dokumen sering diperbarui, maka pengguna mungkin menghadapi kesulitan dalam menemukan berkas atau dokumen yang diinginkan. Kemudian ada manfaat sistem berkas. 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Salah satu manfaat utama dari sistem berkas yang baik adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan memiliki sistem berkas yang terorganisir, pengguna dapat dengan mudah menemukan dan mengakses informasi atau dokumen yang dibutuhkan tanpa harus membuang waktu mencari atau bertanya kepada orang lain. Ini menghemat waktu dan energi yang dapat dialokasikan untuk tugas-tugas yang lebih penting atau mendesak. Selain itu, sistem berkas yang efisien juga meminimalkan risiko kehilangan atau kebingungan dalam mengelola informasi atau dokumen, sehingga mengurangi potensi kesalahan atau kekurangan yang dapat mempengaruhi produktivitas. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Sistem berkas yang baik juga memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi antara individu atau tim. Dengan memiliki sistem berkas yang terpusat dan terstruktur, pengguna dapat dengan mudah berbagi informasi atau dokumen dengan anggota tim lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam proyek atau tugas tanpa hambatan komunikasi atau aksibilitas. Sistem berkas yang baik juga dapat mencatat riwayat perubahan atau revisi dokumen, sehingga memudahkan tim untuk melacak dan mengkoordinasikan pekerjaan mereka. Dalam lingkungan kerja yang kolaboratif, sistem berkas yang efektif adalah kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas tim secara keseluruhan. Yang terakhir, mencegah kehilangan atau kecurian informasi. Salah satu ancaman terbesar dalam pengelolaan informasi atau dokumen adalah resiko kehilangan atau kecurian. Namun dengan menggunakan sistem berkas yang baik, resiko ini dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Dalam sistem berkas digital, informasi atau dokumen dapat disimpan secara terenkripsi dan dilindungi dengan kata sandi atau kebijakan akses yang ketat. Selain itu, backup rutin juga dapat dilakukan untuk menjaga integritas dan ketersediaan informasi atau dokumen. Dalam sistem berkas fisik, dokumen dapat disimpan dalam lemari berkas yang terkunci atau ruangan yang memiliki kontrol akses yang terbatas. Dengan menjaga keamanan informasi atau dokumen, pengguna dapat memiliki ketenangan pikiran dan yakin bahwa data mereka aman dan tersedia saat dibutuhkan.